Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku akan membuat bolu zebra, jadi ditonton sampai akhir ya. Langkah pertama, kita masukkan 4 butir telur utuh ayam. Gunakan yang suhu ruang ya, bukan yang dari kulkas. Setelah itu aku masukkan 1 sendok teh SP, lalu di mixer hingga teksturnya bergelembung atau berbuih. Dan kemudian apabila teksturnya sudah berbuih, aku masukkan gula pasir sedikit demi sedikit dulu, jadi nggak langsung dimasukin semuanya. Kemudian di mixer kembali hingga gulanya larut. Dan apabila tekstur sudah seperti ini, sudah terlihat mengembang, masukkan sisa gula pasirnya semuanya. Langsung dihabiskan aja gulanya. Kemudian di mixer kembali hingga tidak ada gelembung-gelembung atau tidak terlihat ada gelembung ya. Jadi teksturnya harus sampai benar-benar halus dan lembut. Kemudian aku masukkan setengah sendok teh essence vanilla. Kemudian di mixer kembali hingga benar-benar tercampur. Dan bisa dilihat ya, adonannya sudah mulai lembut dan tidak ada gelembung. Apabila sudah seperti itu, langsung matikan saja mixernya. Dan sekarang aku mau siapkan bahan keringnya. Di sini aku ada 200 gram tepung terigu. Kemudian aku masukkan setengah sendok teh baking powder. Lalu langsung diaduk-aduk aja hingga benar-benar tercampur ya baking powdernya. Apabila sudah tercampur dengan benar, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita kembali ke adonan yang basahnya. Lalu kita masukkan bahan kering yang tadi sambil diayak ya. Jadi gunanya aku mengayak bahan kering ini, jadi untuk menghindari adanya bahan-bahan yang menggumpal atau ada barang yang tidak diinginkan masuk atau ada batu atau apa ya. Dan bisa membuat teksturnya menjadi lembut. Jadi langsung aja aku masukin semuanya bahan keringnya ya. Nah, apabila udah diayak semuanya, sekarang sisihkan dulu sebentar aja. Sekarang soalnya aku mau nge-steam mentega dulu hingga cair. Terus setelah itu kita tinggal aja hingga cair ya. Sekarang kita balik lagi ke adonan. Sekarang langsung aja di mixer menggunakan speed rendah dulu ya. Takutnya tepungnya kemana-mana, terbang-terbang. Ini aku pakai speed rendah dari awal hingga akhir ya. Jadi tujuannya cuman agar ke mixer aja ini semuanya. Jadi gak usah terlalu lama mengocoknya atau nge-mixernya. Cukup hingga bahan keringnya benar-benar tercampur. Apabila sudah tercampur semuanya, baru bisa langsung dihentikan. Perlu diingat, jangan terlalu lama dalam proses pengocokan, soalnya nanti takutnya malah jadi bahannya cair dan hasil dari bolunya nanti jadi bantet ya. Dan apabila sudah tercampur, kita pinggirnya pakai spatula aja, dirapihkan. Takutnya masih ada tepung di sana, menggunakan spatula aja ya, nggak usah pakai mixer lagi. Dan apabila sudah benar-benar tercampur semuanya, sekarang kita tengok sebentar margarinnya. Apabila sudah cair, langsung matikan saja. Kemudian di sini aku masukkan 40 gram susu kental manis. Kemudian langsung diaduk aja secara perlahan hingga benar-benar tercampur. Kemudian
Sekarang masukin margarin yang sudah didinginkan. Jadi jangan dalam keadaan panas ya, kalau bisa dalam keadaan suhu ruang. Setelah itu diaduk hingga benar-benar tercampur, dan pastikan bagian bawahnya juga margarinnya benar-benar terkocok ya. Pastikan dalam pengadukannya seperti dilipat ya, biar yang bagian bawahnya ikut tercampur. Dan udah kelihatan ya kalau misalkan bagian bawahnya udah tidak ada margarin. Apabila sudah tercampur, kita sisihkan dulu dan mau bikin pasta coklatnya sendiri. Masukkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian air panas sebanyak 2 sendok makan, lalu diaduk hingga benar-benar tercampur. Dan berhubung aku ngerasa kurang banyak, jadi aku tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu diaduk kembali. Setelah itu masukkan kembali 1 sendok makan air panas. Jadi totalnya 2 sendok makan coklat bubuk dan 3 sendok makan air panas. Lalu dicampur hingga benar-benar tercampur dan tidak ada yang menggumpal. Sekarang masukkan adonannya, kita bagi setengah, jadi masukinnya setengah dari adonannya ya. Setelah sudah dimasukkan setengah adonannya, bisa langsung dikocok aja hingga benar-benar tercampur. Apabila kalian ngerasa kalau warnanya kurang coklat, bisa ditambahkan kembali pasta coklatnya ya. Kemudian sekarang sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang di sini aku ada loyang yang sudah aku kasih kertas roti, lalu aku masukin aja adonannya yang putih sedikit aja. Setelah itu langsung dirapikan menggunakan spatula. Setelah sudah dirapikan, aku masukin adonan yang coklatnya juga sedikit, lalu dirapikan kembali. Dan setelah itu langsung ditimpa kembali dengan adonan yang putih. Jadi kayak gitu aja seterusnya ya, saling timpa. Yang putih langsung ke yang coklat, lalu yang putih kayak gitu terus, pokoknya sampai akhir, sampai adonannya habis. Apabila sudah masuk semuanya, sekarang aku bentuk menggunakan tusuk sate. Bisa dilihat di video aja ya bentukannya kayak gimana, bisa diikutin. Kemudian langsung dikukus aja. Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi intinya kalian masukinnya dalam keadaan kukusan yang sudah benar-benar panas. Kukus selama setengah jam. Setelah setengah jam, kita pastikan dulu menggunakan tusuk sate. Kita tusuk di bagian tengahnya. Apabila tusuk sate kering, berarti tandanya udah mateng ya. Dan itu mateng ya, nggak ada adonan yang tertempel. Jadi matikan aja. Kemudian ketuk loyangnya agar uap panasnya keluar, lalu diamkan hingga hangat. Apabila sudah hangat, langsung dibuka aja loyangnya. Dan beginilah hasilnya. Aku mau langsung dipotong-potong aja bolunya, biar kalian bisa ngeliat juga bagian dalamnya. Mesti banget kalian nyobain bolu zebra ini, karena coklatnya tuh nyoklat banget, enak banget pokoknya. Biar nggak penasaran aja ya, jadi dicoba di rumah. Dan bisa dilihat bagian dalamnya juga udah ada coraknya, jadi bagus ya. Dan terima kasih banget udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di next video.